Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dharra ahadakum law kana fi baitihi Muhammadun aw Muhammadani wa thalathatun. Madhara orang bahaya nih ahadakum ing salah suci sira kabeh laukana lamun ono iku fi baitihi ing dalem omai ahad sapa Muhammadun aran Muhammad siji, maksudnya anak yang diberi nama Muhammad satu, wa Muhammadani lan Muhammad loro, wa salasatun dan telu. Artinya nama Muhammad itu baik ya. Di antara nama yang baik kalau punya anak Muhammad atau Ahmad, tabarruk dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi namanya Muhammad. Kita beri nama anak Muhammad 1, 2, 3 enggak apa-apa. Muhammad siapa ya. Jadi tidak apa-apa kalau di rumahmu berkumpul 3 Muhammad ya. Tidak masalah namanya Muhammad semua. Situ Muhammad Sohir, situ Muhammad Kabir. Rawahu Ibnu Sa'id an Utsman al-Umari. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'azumat nikmatullah, ma'azumat ora agung apa nikmatullahi nikmati Allah, ala abdin ing atase kawula illa staddat angin dadi abot alaihi ing atase abad apa muknatun nasi biayai menungso, ragate menungso. Artinya orang ini semakin banyak mendapat nikmat, dia harus semakin peduli pada orang lain ya. Ini keseimbangan. Siapa yang menerima banyak, dia harus mengeluarkan banyak. Seperti wong ambekan nih, ambekan lek nyedoti akeh, metune yo akeh. Ini keseimbangan. Artinya orang yang mengambil nikmat Allah dalam jumlah besar, orang-orang yang oleh Allah diberikan kekayaan, seharusnya dia mengeluarkan juga dalam jumlah yang besar. Artinya dia harus ikut menanggung beban manusia. Dalam arti dia harus mau berbagi ya. Faman mangkote samani wong iku lam yahtamil ora gelem nanggung sapa man tilkal mu'nata ing mengkono ongkos biayanya tadi. Kalau dia tidak mau berbagi, tidak mau lakukan kebaikan pada orang lain, faqad arada mongko teman-teman mentoaken itu bahasa Jawa, cara bahasa saiki mengajukan diri, mengajukan tilkan nikmata ing mengkono nikmat lizawali maring ilang. Nikmat kalau tidak disyukuri akan hilang. Lah mensyukuri nikmat rezeki itu dengan cara berbagi. Jadi wong sugih-sugih iku ibadahe yo sedekah. Aja wong sugih ibadahe poso. Iku ibadahe wong larat. Wong sugih-sugih berbagilah dengan yang lain. Semakin kamu mau berbagi, insya Allah rezekimu semakin bertambah. Semakin kamu pelit, rezekimu juga akan semakin sedikit. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Sayyidah Aisyah.
Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alimallahu min abdin nadamatan ala dzambin illa ghafara lahu qabla an yastaghfirahu. Rawahul Hakim an Aisyah. Ma alima orang ngawuri sapa Allah Gusti Allah min abdin saking kawula suci seorang hamba nadamatan ing getun. Siapa orang menyesal getun berbuat jelek, dia merasa bersalah ala dzambin ing atase suci dosa illa ghafara angin ngapura sapa Allah lahu maring abad qabla ayyastaghfira sadurunge yen to njaluk sepura sapa mengkono abad hu ing Gusti Allah. Orang melakukan dosa harus merasa menyesal. Orang melakukan dosa tidak boleh tenang-tenang. Siapa orang menyesal berbuat dosa, maka dia akan diampuni oleh Gusti Allah. Tetapi sebaliknya, siapa orang bangga senang berbuat dosa, tidak merasa bersalah, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, siapa orang berdosa dengan tertawa-tawa, dia akan masuk neraka dengan menangis-nangis ya. Karena dia tidak menyesal. Syaratnya taubat itu menyesal. Jadi kalau kamu terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, bertaubat, menyesal, merasa itu salah, ngakuni itu salah, dan berusaha tidak mengulangi lagi. Siapa orang menyesali perbuatan salahnya, maka dia akan diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Jadi harus ada rasa sesal. Orang mukmin yang berhati mulia, yang berhati bersih, pasti merasa takut, pasti merasa bersalah kalau melakukan dosa. Karena fitrah manusia itu baik ya. Orang ini pada aslinya baik ya. Kalau dia berbuat salah, pasti di hatinya ada rasa menyesal, rasa tidak nyaman ya. Makanya kalau hatimu merasa nggak enak, kamu harus introspeksi. Mungkin itu ada yang salah ya. Karena kata Rasulullah SAW, dosa itu definisinya ya mahaka fi qalbik, sesuatu yang gerenjel di hati. Orang itu kalau berbuat salah pasti di hatinya merasa gak enak. Kalau orang itu normal berbuat salah pasti ada rasa sesal. Nah itu hentikan. Sesuatu yang di hatimu gak nyaman, itu berarti tidak benar. Rawahul Hakim an Aisyah. Selanjutnya Nabi bersabda, maka la rifqa fi syai'in illa zanahu. Maka na ora ono opo arifku, alon-alon, tenang, kalem, fi syai'in ing dalam suwi-wici iku illa zana, angin mais-maisi opo rifkun hu ing syai'. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan tenang, dengan itu akan menjadi baik. Perbuatan apapun jangan dilakukan dengan gerusa-gerusu. Jangan kamu melakukan tindakan ceroboh. Semua hal kalau dilakukan dengan tenang, dengan perhitungan, pasti baik. Wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Wala nuzi'a lan ora den copot apa mengkono rifqu min syai'in saking suci-wici illa syanahu angin ngalaaken, membuat jelek, ngalaaken, membuat jelek, cacat apa mengkono nas'u hu ing syai'.
segala perbuatan yang dilakukan dengan ceroboh, dengan keburu-buru, pasti akan cacat, akan jelek ya. Jadi biasakan bersikap tenang dalam situasi apapun. Jangan mengambil keputusan dalam situasi emosi ya. Jangan mengambil keputusan dalam situasi yang tidak seimbang, apalagi dengan kebencian. Jangan mengambil keputusan dalam situasi yang kamu tidak menguasai sepenuhnya, karena itu hanya akan membuat kamu menyesal, akan membuat kamu bertindak bodoh dan kamu akan menyesal. Lakukan semua hal dengan tenang, perhitungan, jangan gerusa-gerusuh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis Urwah. Kemudian Rasul bersabda, makarihta ayyarahun nasu minka fala taf'alhu binafsika idza khalauta. Mau te perkara kana kang ono apa mah. Betul. Makarihta ayyarahun nas minka fala taf'alhu binafsika idza khalauta. Mau te perkara karihta kang sengit sira, sesuatu yang kamu tidak suka. Ayyarahu yanto ningali hu ing masopo annasu menungso mingka sangking siro, sesuatu yang jelek yang kamu tidak suka kalau itu dilihat orang lain. Fala taf'alhu mongko aja nglakoni sira hu ing ma binafsika kelawan awak dhewe sira idza khalauta nalikane persepen sira. Kalau kamu sendiri jangan kamu melakukan sesuatu yang kalau dilihat orang kamu malu ya. Jadi kontrolnya dirimu itu harus dengan hati nuranimu. Jangan kelihatan baik hanya di depan manusia. Kalaupun manusia tidak melihat, kita ini dilihat oleh Allah. Kita dilihat Gusti Allah. Makanya dalam sendiri, dalam sepi, kamu hendaknya juga malu berbuat sesuatu yang itu jika terlihat orang lain kamu akan tidak nyaman. Berbuat jelek, berbuat maksiat, kamu pasti malu kalau dilihat orang. Kalau kamu dilihat orang, tidak ada yang melihat pun kamu harus malu karena kamu dilihat oleh Gusti Allah. Allah melihat kamu ya. Jangan kalau di depan orang baik kayak ngisin-ngisini, entek-enteki ya. Jangan hanya baik di depan manusia. Jadilah kamu baik di depan Gusti Allah. Hadis rawahu Ibnu Hibban an Usama bin Syarik. Selanjutnya Nabi bersabda, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah. Ma min mali ora ono ikuli kedue ingsun. Ma utai opo ikuli kedue ingsun. Ma utai opo ikuli kedue ingsun walid dunya lan kedue dunyo. Artinya saya ini apalah. Saya ini apalah terhadap dunia ini. Artinya saya tidak merasa penting untuk bersaing dalam kontestasi dunia. Ma'ana orang-orang te ingsun kanjeng Nabi, fit dunya ing dalam dunya iku illa karakibin angin koyok wong kang nunggang. Orang pergi maksudnya naik kendaraan
Istadhalla kang amrih ngiyup berteduh tahta syajaratin ing dalam isore wit sumaraha nuli budalan sopo rakib wa tarakaha dan tinggal sopo rakib ha ing syajarah. Hadis rawahu Tirmidzi an Ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi menggambarkan kehidupan dunia ini hanya seperti orang berteduh. Kita ini pergi sepedaan, panas, ngiyup. Karena zaman dulu belum ada mobil pakai AC, sehingga orang pergi ini perlu berteduh. Karena cuaca panas. Kalau hari ini mungkin tidak perlu berteduh, karena hari ini mobilnya sudah full AC. Akan tetapi ibaratnya hidup ini singkat. Nabi menggambarkan hidup ini singkat. Hanya seperti orang musafir, duduk sebentar, berteduh, terus saiki ngopi. Mampir ngopi ke Surabaya, berhenti di rest area, ngopi, duduk sebentar, baru kemudian pergi. Kita ini hanya berhenti sebentar untuk pergi. Makanya jangan kerasan-kerasan di dunia. Nabi menggambarkan kita ini sedang perjalanan. Kita ini asalnya dari surga, turun ke dunia, mau kembali lagi ke surga. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita adalah surga. Akhirat surga. Jangan sampai keliru neraka. Makanya perjalanan ini harus benar. Ambil jurusan yang benar, ya. Karena kita di dunia ini tidak selamanya. Kanjeng Nabi hanya mengatakan ibaratnya orang berteduh, duduk sejenak, ya. Perjalanan panjang. Kalau ada orang kok berteduh bangun rumah, iki wong gak kena, wong berteduh kok membangun rumah. Atau orang melewati jembatan, kan cuma nyebrang. Tidak mungkin dia bikin kemah di atas jembatan. Hidup ini kan seperti jembatan menuju akhirat. Kita ini sedang berjalan menuju masa depan yang tidak terbatas, yaitu kita akan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Kita berjalan menuju akhirat, menuju surga. Itu tujuannya. Dunia ini hanya sebentar, mampir ngumbi. Cara wong Jawa mampir ngumbi. Cara saiki ngopi. Sekarang ini makin tren ngopi. Hanya sejenak, setelah itu berangkat lagi, ya. Makanya kesadaran bahwa kita mesti pergi ini harus selalu ada, supaya kita menjadi baik, bahwa kita ingin masuk ke surga. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Mas'ud. Selanjutnya Nabi bersabda, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahullahu ma sa'al. Ma min abdin ora ono saking kawula yad'u kang donga sapa abad, sapa ahad niku, bidu'ain kelawan donga illa atahu angin paring hu ing ahad sapa Allah Gusti Allah ma ing perkara saala kang jaluk sapa ahad. Siapapun yang minta pada Allah, pilihannya pasti dia diberi. Pilihan pertama,
Tidak ada doa yang sia-sia. Kalau kamu mohon pada Allah, Allah menjamin pasti diberi. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah pasti saya beri. Cuma diberinya dalam bentuk apa? Itu terserah Gusti Allah. Waktunya kapan? Terserah Gusti Allah. Pasti Allah beri, cepat atau lambat. Au kaffa utawa nyegah sapa Allah anhu saking man minasui saking pengolo dari kejelekan. Mislahu kang madani mengkono ma. Atau mungkin diberi oleh Allah dalam bentuk lain ya. Dia tidak diberi Allah yang diminta, tapi dia oleh Allah diselamatkan dari apa yang seharga dengan itu. Umpamanya orang ini minta rezeki 100 juta, oleh Allah diganti, tidak diberi 100 juta tapi diberi keselamatan. Mestinya dia ini ketabrak sepur, gak sido. Tabrak sepur kan tidak cukup 100 juta. Tangannya cuklek, sikile cuklek. Biayanya kan lebih dari 100 juta. Jadi Allah pasti memberi. Cuma bentuknya bisa jadi beda ya. Ada anak kecil minta rujak pedas, oleh ibunya tidak diberi, diganti dengan coklat. Nah, coklat ini mungkin harganya juga sama dan ini pasti lebih baik. Ada kalanya Allah itu mengganti yang kamu minta itu diberi dalam bentuk lain atau dalam bentuk hilangnya musibah. Mestinya hari ini kita ada musibah, ketiban kelopo, gak sido. Gak sido kan dilarang nih. Daripada duwe rezeki tapi ketiban kelopo. Ini nyut lunggu kayak sore kelopo ketiban ndasmu. Ya pesok. Tak cukup 100 juta. Jadi doa ini tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya berdoa. Sebab Allah menjamin semua doamu itu akan diberi ya. Kamu minta apa pasti diberi. Cuma waktunya kapan itu terserah Gusti Allah. Bentuknya apa juga terserah Gusti Allah. Janganlah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Terus mohonlah pada Allah. Allah pasti memberi itu yang ditentukan oleh Gusti Allah. Malam yad'u selakini orang dungo sapa wong selama dia tidak minta biizmin kelawan dosa, asalkan kamu mintanya enggak ngawur jaluke jaluke arek gak genah. Ya Allah, muga-muga niku moto tembus pandang ketok jurune katok. Ngono niku yo gak dikei mbek Allah. Iki pikiran ngeres sih. Minta diberi tembus rok. Niku wong njaluk opo ngene. Ya kalau yang begitu itu ya gak direken ya. Kalau kamu mintanya itu dosa, Allah muga-muga bojone anu iku kecantol ke saya. Itu doa yang jelek gitu. Itu enggak dikasih. Au qati'at rahmin au qati'at rahmin utawa ndonga ing megot sanak. Megot memutus hubungan silaturahim itu juga tidak akan dikabulkan. Karena silaturahim itu perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau silaturahim, orang yang merasa sombong, merasa dirinya udah pinter, sudah kaya, ndak arep tonggone, nggak arep dulure, awas ya.
orang itu tidak diberkahi hidupnya oleh Gusti Allah. Siapa memutus hubungan silaturahim, maka dia akan diputus dari rahmatnya Allah. Jadi ya, kalau sepintar apapun kamu, sekaya apapun, sehebat apapun, jangan lupa sama saudaramu yang miskin, sama sanak familinya yang kekurangan ya. Jangan kamu kaya sendiri, enak sendiri, tidak peduli pada orang lain ya. Silaturahim ini penting ya. Ini yang disebut Rasulullah SAW bisa menambah umur, bisa menambah rezeki. Tidak harus menunggu hari raya. Ya walaupun tidak hari raya, kapan kita bisa ketemu, mampir, saudara yang jauh datangi, itu bagus ya. Apalagi yang sudah tidak pernah datang, yang miskin datangi ya. Silaturahim akan menambah berkah. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, ma min ahadin yu'ammaru ala asratin fasa'ida illa jaa yaumal qiyamati fil asfadi wal aghlal. Rawahu Abu Hurairah. Ma min ahadin ora ono saking wong suwiji yu'ammaru kang den dadekaken pemimpinan, yang dijadikan pemimpin, menjadi amir, sapa ahad ala asyratin ing atase wong 10 fasoida halisa dhuwure. Siapa orang menjadi pemimpin 10 orang lebih, ya pemimpin mulai kecil lah, ketua kamar, ketua RT, RW, ketua apapun ya. Semua ketua-ketua, semua orang yang diberi kesempatan memimpin orang lain 10 ke atas, itu harus tanggung jawab, harus hati-hati. Ketua KUD, kepala sekolah, kepala ini itu ya. Semua orang yang dijadikan Allah sebagai pimpinan, membawai orang lain, hendaknya dia berhati-hati, hendaknya dia amanah. Karena apa? Illa ja'a iku angin teko sapa ahad yaumal kiamat, ing dalam dino kiamat, fil asfadi ing dalam piro-piro bondo. Bondo itu ikatan. Jadi dia akan datang di pengadilan Allah dalam keadaan dirantai, dibelenggu. Wal aswadi lan piro-piro belenggu. Artinya orang yang memikul tanggung jawab pada orang lain itu seperti orang yang dirantai. Dia akan dibebaskan di depan pengadilan Allah kalau dia jujur, dia amanah, dia betul. Tapi kalau dia ini bohong, menipu, menindas, ya dia tidak bisa lari dari pengadilannya Gusti Allah. Dia yang hari ini semena-mena berkuasa, ya mungkin hari ini dia bisa selamat dari hukuman manusia, tapi dia tidak akan pernah lari dari hukumannya Gusti Allah. Allah pasti akan mengadili mereka ya. Makanya sing hati-hati. Siapapun yang ditakdir menjadi pemimpin harus menjalankan amanah. Jangan menipu, jangan menzolimi orang lain. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.